Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jamiah Ihya Tulungagung dan juga pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kitab Akhlaqul Banat, dan insyaallah pada hari ini kita masuk pada poin kelima dari adab berjalan. Dan mari kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aiti jama'atan minal banati yatakhasamna fa minal adabi an tuslihi bainahunna idza istata'ti amalan. Ya. Wa idza ra'aiti jama'ah, ya, jika engkau melihat sekelompok, ya, anak perempuan, ya, wa idza ra'aiti jama'atan minal banat yatakhasamna, mereka itu semuanya bertengkar gitu. Faminal adabi, maka termasuk tata kramamu adalah antuslehi, ya, mendamaikan mereka, antuslehi bainahunna, mendamaikan mereka, idastata'ti amalan, dan itu jika engkau sanggup gitu ya. Jadi salah satu adab kita berjalan atau ketika kita bertemu dengan ini sekelompok orang yang mungkin bertengkar atau berselisih tentang sesuatu, ya, sebisanya kita mendamaikan mereka, ya, karena Allah sudah berfirman, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwatikum, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu yang mereka berselisih. Wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min darajah, ala ukhbirukum min afdali min darajati siyam wa shalah wa shadaqah. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu amalan yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat, dan sedekah? Qalu, maka sahabat berkata, bala, ya, tentu ya Nabi. Qala, maka Nabi bersabda, islahu dzatil bain, ya, damaikanlah orang-orang berselisih. Fa in fasada dzatil bain wal khaliqah, karena kerusakan hubungan di antara, ya, sesamamu, wal khaliqah, itu ibarat seperti cukur, ya, mencukur, menghabiskan, ya. La aqulu talhuq, ya, la aqulu talhuqus sya'ra, ya, aku tidak mengatakan mencukur rambut, walakin tahluquddin, tetapi mencukur atau membinasakan agama. Nah, dari ayat dan juga hadis Nabi tersebut dapat kita pahami, jadi kalau kita bertemu dengan seseorang atau sekumpulan, ya, dari saudara-saudara kita tentunya yang berselisih, ya, maka sebisanya kita mendamaikan, jangan malah ikut serta membuat keributan itu, ya, karena intinya di sini bahwa setiap mukmin itu bersaudara, maka di antara kita dengan saudara mukmin lainnya sebaiknya harus bisa menjaga kerukunan dan juga ikatan persaudaraan tersebut. Ya. Selanjutnya keenam, ya, keenam. Wa antusallimi ala man laqitihinna minal banat, ya. Keenam, hendaklah engkau
mengucapkan salam kepada anak-anak perempuan ya, sesamamu, wa ilam ta'rifin hinna, meskipun kau tidak mengenalnya. Jadi kalau teman-teman ya adik-adikku mas santri bertemu dengan ya temannya atau orang lain ya sebaiknya memang kita harus uluk salam ya, khususnya kepada teman-teman putri ya, sesama putri ya, mungkin di kampus atau mungkin dimanapun ya, akhlak yang baik yang harus kita perlihatkan adalah ketika kita bertemu saudara kita diharuskan untuk mengucapkan salam gitu ya. Wa fil hadis, lan ing dalam hadis atau di dalam hadis itu disebutkan sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya, ayul islami khair, manakah Islam yang terbaik gitu ya. Jadi dicanakan baginda Nabi ditanya ya Nabi ya, manakah amalan yang terbaik di dalam Islam itu ya. Qala tu'imut ta'am, baginda Nabi menjawab, tu'imut ta'am, jika kamu memberi makanan kepada orang yang lapar, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta, kepada seseorang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, atau yang tidak kau kenal ya. Nah, jadi dalam hadis tersebut ya, selain memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, dan juga kita diharuskan untuk mengucapkan salam kepada ya, saudara kita yang kita kenal maupun orang lain yang kita belum kenal ya. Oke teman-temanku semuanya ya, adik-adikku mahasiswa santri Mahat Al Jamiah Yayan Tulungagung ya. Makna tu'aimut ta'am di sini berarti kita harus mempunyai kepedulian ya. Kita sebagai umat Islam harus peduli kepada orang lain ya, tidak hanya kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada keluarga, masyarakat kita, dan juga kepada bangsa dan negara ya, baik itu sesama muslim maupun non muslim ya. Jadi kepedulian itu merupakan salah satu amal yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam. Nah, peduli di sini diberikan gambaran oleh baginda Nabi yaitu ta'imut ta'am, yang memberi makan bagi orang lain yang memang membutuhkan. Makna memberi makan itu berarti memberikan bantuan gitu ya. Wa ta'ra'us salam, wa ta'ra'us salam ini berarti gambaran seseorang yang menghendaki kebaikan bagi orang lain, karena makna salam itu kan mendoakan gitu ya, mendoakan kebaikan bagi orang lain. Jadi makna dari wa taqra'us salam ala man arafta ya, kita itu ya diharuskan untuk selalu berbuat baik ya, dan juga kita itu harus mempunyai empati ya, mempunyai kepedulian, dan juga harus mengusahakan yang terbaik untuk orang lain yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal ya. Karena kepedulian dan juga rasa perhatian ya, perhatian kita untuk kebaikan orang lain itu merupakan suatu gambaran dari ajaran Islam yang sesungguhnya gitu ya. Wal yakun liqa'ukal laha bi basasah itu ya. Dilanjutkan di sini ya. Selanjutnya wal yakun liqa'uk laha bi basasah. Basasah itu artinya senyuman yang indah. Jadi ketika kita bertemu orang lain, wal yakun liqa'uki, jika kamu bertemu ya dengan saudaramu atau dengan temanmu dan lain sebagainya itu ya, maka sebaiknya bibasyah dengan memperlihatkan
senyuman, raut muka yang cerah itu ya, bukan kita ketemu orang lain kemudian wajahnya cemberut, wajah yang tidak menyenangkan gitu ya. Karena senyuman itu salah satu ibadah karena bisa menyebarkan kebaikan gitu ya, yang melihat pun menjadi senang gitu ya. Nah, dalam hadis lain, wa fi hadis la taqtaqiranna minal ma'rufi syai'an, ya, la tahtaqiranna minal ma'ruf, ya, artinya janganlah engkau sedikit pun meremehkan, ya, la tahtaqiranna, janganlah kalian meremehkan gitu ya, minal ma'rufi, dari kebaikan ya. Jadi jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit ya, jangan sampai kita merasa bahwa itu tidak berguna. Jadi kebaikan sekecil apapun itu sangat berarti gitu ya, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jangan pernah meremehkan keburukan atau dosa sekecil apapun itu juga sangat berbahaya jika kita remehkan. Maka jangan meremehkan kebaikan dan jangan pula meremehkan sebuah kesalahan atau dosa. Jadi kita harus selalu berbuat yang terbaik gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk kehidupan ini. Oke teman-teman semuanya ya. Selanjutnya ya, untuk poin ke-7 ya, wa antamshi fil jani bil aiman, hendaknya engkau berjalan di sebelah kanan ya, litaslami min khataril marqubat, supaya selamat dari bahaya. Nah, ini sudah menjadi perhatian umum ya, sudah diketahui secara umum bahwa berjalan yang baik itu di sebelah kanan agar itu lebih nyaman gitu ya, kalau kita berkendara atau kita berjalan gitu ya. Nah, dan juga untuk keselamatan, wa anta jatanibi mawadhi'al muzliqah ya, jauhi tempat-tempat yang berbahaya ya. Karena ingat teman-teman semuanya, adik-adikku mahasantri Mahadi Al-Jamiah YN Tulungagung, kita mungkin ketika berjalan itu berhati-hati, tapi tidak dengan orang lain ya. Kadang-kadang orang lain itu ada yang sembrono, ada yang kurang berhati-hati, akhirnya menyebabkan masalah bagi diri kita. Contohnya banyak sekali kecelakaan ya yang terjadi di jalan raya itu ya. Nah, atau mungkin di tempat-tempat umum itu kita sudah berhati-hati, tetapi terkadang orang lain itu yang kurang hati-hati sehingga menyebabkan kerugian bagi semuanya. Jadi tetap kita harus bisa menjaga diri gitu ya. Intinya kita ketika berjalan di tempat umum, di jalan raya maupun ya di mana saja, kita harus bisa menjaga diri ya, menjaga keselamatan kita, karena ya kesehatan itu modal utama ya, modal utama untuk beribadah dan juga untuk menggapai cita-cita teman-teman semuanya. Jadi jagalah dirimu ketika kamu berada di manapun itu ya. Kedelapan yaitu wa khadari an tamshi wadihah ya, yadaiki fi khasrika ya. Maaf saya ulangi, wahdari an tamshi wadi'ah yadaiki fi khasriki gitu ya. Janganlah engkau berjalan, wahdari an tamshi, janganlah engkau berjalan ya, wadi'atan yadaik, dengan meletakkan kedua tanganmu fi khadrika, di dalam pinggang ya. Jadi jangan ketika berjalan itu ya, sikap kita seperti orang-orang yang sombong itu ya. Karena fa inna dzalika fi'lul mutakabbirin ya, karena berjalan yang seperti itu seperti orang
yang sombong ya, ketika tangannya ada di pinggang itu ya, kalau orang Jawa nyebutnya malang kerik gitu ya. Nah itu jadi janganlah ketika berjalan gitu ya, kita itu berjalan dengan perilaku yang tidak disukai oleh Allah, seperti memperlihatkan aurat kita, kemudian kita berjalan dengan kesombongan, nah atau kita berjalan dengan memperlihatkan gerakan yang tidak layak untuk dilihat orang gitu ya. Nah jadi banyak sekali hal yang harus kita perhatikan agar kita itu selamat dari gunjingan, selamat dari apa itu istilahnya kesan yang negatif dari orang lain, karena kita itu harus menjaga muruah, harga diri baik ketika berjalan maupun barang aktivitas yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya ke-9 ya. Ke-9, la yajuzu lakin antaqdi hajatiki fi qari'ati thariq ya. Ke-9, engkau tidak boleh membuang hajat di tengah jalan. Nah, maksudnya apa? Ya jelas kita itu tidak boleh ya di tengah-tengah kerumunan orang atau di fasilitas umum kemudian kita membuang kotoran, membuang sampah ya, membuang hal-hal yang tidak baik gitu, karena bisa mengganggu orang lain intinya gitu ya. Jadi yang pesan ke-9 ini adalah ketika kita berjalan atau kita berada di tempat umum, kita harus menjaga ketertiban, kebersihan dan juga kenyamanan tempat tersebut. Jangan lantas seenaknya sendiri membuang sampah di sembarang tempat, membuang mungkin sisa-sisa makanan atau apapun yang bisa mengganggu kenyamanan, mengganggu ketertiban, bahkan bisa mengganggu kesehatan orang lain itu ya. Nah itu ya, jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut ketika kita berjalan atau kita berada di tempat umum itu ya. Oke. Nah yang kemudian yang terakhir ada yang ke-10 ya. Ya yang ke-10 adalah wa idza aradti an tadkhuli baitaki faqaddami rijlakil yumna gitu ya. Wa idza aradti, jika engkau mengharapkan an tadkhuli ya baitaki, memasuki rumahmu, faqaddami, maka dahulukan rijlakil yumna ya, untuk ketika engkau masuk rumahmu maka ya mulailah dengan kaki yang kanan, kemudian setelah itu waqat ra'i ad-du'a waridah ya, kemudian bacalah doa Allahumma inni as'aluka khairal maulij ya, wa khairal mukhraj ya. Jadi kemudian ini untuk ketika kita sudah melakukan bepergian, kemudian kita pulang ke rumah, maka ketika kita masuk ke rumah kita ya, maka dahulukan kaki kanan dan berdoalah kepada Allah ya dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal mukhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakalna ya. Jadi ketika pulang kita masuk ke rumah kita ya, kita masuk dengan kaki kanan ya, kemudian kita berdoa seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi tersebut ya. Untuk apa? Karena itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, karena kita telah diberikan keselamatan hingga sampai pada tujuannya ya, tujuan kita. Nah karena kalau seandainya Allah tidak memberikan keselamatan, tentu akan terjadi musibah kita di tengah-tengah perjalanan ya. Tapi ketika
Allah sudah memberikan keselamatan itu sehingga kita bisa pulang dengan selamat, kita bisa bertemu keluarga kita, maka ya kita diharuskan untuk bersyukur kepada Allah dengan cara itu tadi. Ketika kita masuk ke rumah, dahulukan kaki kanan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, adik-adikku semuanya, Mas Santri Mahat Al Jamiah Tulungagung, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf jika penjelasannya begitu singkat, tapi semoga bisa bermanfaat, yang bisa membawa keberkahan bagi semuanya, dan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.